Pak. Aku bro, ini lah masjid yang bersejarah, masjid yang tertua ya, apa? Ya, Pak, nanti masjid Jamil loh. kalau kata Pak Gubernur duluan itu dari Jamil. Itu. Mana kan Belok ke sore tadi begini. Hah? kan malam, takdirnya kan malam. Takdirnya Oh, itu itu ya? malam. Malam kan? Wah, ya. Nunggu. Tadi saya. Ah, bener bener ini siapa yang? Ada. Mau ajan enggak? Jadi yuk masuk. Wah. Pak Sekjen. Masuk Pak. Modelnya persis sama dengan masjid Jamil itu, Pak. Semua pakai tak ada paku. Kasih dulu, Mas. Duduk toh, Itu masih tulisan lama-lama ya? iya. Tidak berdiri. Itulah direnovasi. Tapi enggak. Siku aja. Itu enggak? Ada. So, semuanya. Itu lain. Duduk tuh. Dulu kayu itu dirangkai seluruhnya tanpa paku. Dan bangunan aslinya memang bangunan papan, tetapi tahun 30 itu direnovasi jadi beton. Jadi jumlah tiang ini itu disumbangkan 8 milik Mama Suku. Jadi tiap mana boleh? Mana boleh ya? 8 ini suku yang per tiang per suku. berarti suku itu ada 8 di Ada Kota 8 Prambanan. milik Mama. Jadi Penegrian Kampar. Jadi Masjid Iko bukan Masjid Kota Prambanan, tetapi Masjid Penegrian. Bukan Negerian Kampar. Penegrian Kampar. Mana-mana itu? Oh iya. Kota Prambanan, Desa Kuapan, Pulau Rambai, Pulau Girandang, kalau ini Tanjung Bungo, Sungai Tarap, Tapi Desa Kampar. masih Kecamatan Kampar. Masih Kecamatan Kampar. Jadi ini Masjid Kecamatan Kampar. Negerian. Sampah dia dapat PR. Sebetulnya dalam beberapa dokumen Belanda yang pernah gue baca itu, kerajaan ini kerajaan Kampar. Jadi Kampar, nama Kampar itu asli di sini dalam dokumen Belanda yang bertuliskan. Yang bertulis pakai R. Tetapi kemudian pemerintah daerah merevisi perda karena ada pemekaran kecamatan direvisi perda, akhirnya berubah namanya di Kampar menyesuaikan dengan ungkapan lisan Kampar. Dan bukti otentik kerajaan Kampar itu salah satunya Mohor. Kalau ketua pernah membaca buku sejarah Melayu Riau karangan Pak Ahmad Dahlan yang di Batam yang ditulis sejarawan Aswandi Sahri itu Mohor telah dibilang. Jadi kaitan kerajaan Kampar itu sebetulnya dengan kerajaan Melaka terakhir. Karena kerajaan Melaka terakhir itu tahun 15 itu ketika dia diserang Portugis itu kan dia lari ke wilayah pelosok Riau. Riau Kepulauan termasuk Riau Daratan.
dan diyakini sejarahnya sampai hari ini mereka selain singgah di Pulau Lawan juga singgah di pusat pemerintahan kerajaan Kampar di wilayah pengasingan di daerah Pelarian kerajaan Kampar. Dan sebenarnya kalau dalam sistem pemerintahnya dia mengenal datuk matrilineal. Matrilineal ya? Matrilineal Bukan pengaruh Mudo Kandung ya, Pak? Kerajaan ini. Dia sebetulnya lebih jauh. Dia ke Maharajaan Melaka, bukan Johor, bukan Melayu Johor, ke Maharajaan Melaka. Setelah itu, setelah Sultan Mahmud itu baru kemudian Melayu Johor. Kalau Pak Suwardi MS bilang, Pak Roberto bilang, kerajaan Kampar itu sebetulnya missing link. Di daerah yang tidak sejarah yang hilang terputus. Padahal kalau dibincangkan ini setelah kemaharajan itu lahirnya kerajaan-kerajaan di Malaysia di daerah-daerah lain. Ini ada hubungannya. Ini konsep masjid kerajaan. Konsepnya masjid kerajaan. Jadi saya pernah tanya dengan Aswandi Sahi. Salah satu ciri khas daerah-daerah kerajaan Melayu itu dia punya tiga hal yang spesifik. Pertama, dia ada di pinggiran sungai. Ya. Sungai Kampar itu bukan alur perdagangan ini. Setelah itu dia punya masjid. Setelah itu dia punya istana dan punya pasar. Setelah itu dia punya makam. Makam Sultan Mahmud Shah itu kalau Pak Tenas bilang di Pulau Lawan. Tetapi beberapa sejarawan lain bilang dia ada di Koto Tinggi, masih di seberang sungai. Itu masih irisan istana itu? Masih satu kesatuan. Jadi master plan-nya memang seperti itu. Ada istana, ada sungai, ada masjid, ada pasar. Pasar tuanya di sini dulu, dipindahkan ke pasar Kampar. Tapi terkait masa pemerintahnya tahun berapa dokumennya? Jadi 1511 itu sebelum Mahmud Shah itu datang kemari, dia kan meninggal 1528 atau 26 itu sama Mahmud Kampar itu. Di sini sudah ada sistem pemerintahan, tetapi sistemnya datuk. Sistemnya cenderungnya di kerabatan, yang garis keturunan itu. Baru kemudian Mahmud Shah masuk. Tapi Mahmud Shah tidak membuat kerajaan, dia hanya sekadar ini daerah kerajaan Melaka di wilayah pengasingannya. Pelarian dia. Daerah pelarian. Kayak Inggris sama Irlandia. Iya. Memang ada bang kerajaan Kampar. Kalau ada video kerajaan Sumatera dan sebagian Indonesia itu Anjis, Campawali, Sumatera itu pernah Pagaruyo juga pernah. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah Sumatera, dia tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Kampar ini. Kalau wilayah Rumbio ke atas itu dia daerah Lima Koto. Ini masuk ya? Tak masuk dia Lima Koto. Oh iya, terpisah. Gunung Sailan dia terpisah tersendiri. Jadi dia pengaruh dari sungai sana ya kan? Iya. Dia perairan yang dia lihat dulu. Indragiri. Iya, Rumbio beda ya? beda, ada 5 Koto. Jadi makan itu Rumbio, Air Tiris, Bangkinang, Uwok, Salu. Saya Koto Godang tuh. Iya. Itu markasnya. Iya, itu markas tingginya di situ. Bisa gampang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, Ambo mengucapkan terima kasih ke Ketua KMPI Riau, Bang Misbah. Ketuanya Nazaruddin. Mewakili Ketua Umum Bang Nazaruddin, Pak Sekjen Ustadz kita, Pak Ketua KMPI Kabupaten Kampar Pak Abu Nazar, kawan-kawan rombongan, perangkat dusun, RT, dan Ikatan Remaja Masjid serta pemuda di Masjid Al-Huda. Pertama, kami minta maaf karena tanpa ada planning yang terencana, kami menyandra Pak Ketua Harian datang ke Masjid Al-Kubra. Tujuan kami sebetulnya sederhana, Pak.
masjid ini karena memiliki sesuatu yang bernilai sejarah, kami ingin Pak Ketua KNPI datang ke tempat kami, merasakan apa yang ada di dalam masjid kami ini dan kawan-kawan maksud saya. Setelah itu berharap ke depan juga berpihak terhadap pengembangan masjid ini, terutama dia. Mengapa kami katakan demikian? Sebetulnya kalau melihat potensi desa, ini desa Koto Prambanan khususnya Kecamatan Kampar ini itu sangat luar biasa Pak Ketua. Dia punya masjid bersejarah, tapak sejarah yang bisa digali kemudian. Setelah itu dia punya hutan lindung, hutan kenegrian, hutan adat. Setelah itu dia juga punya sungai yang besar dan tradisi budaya yang masih melekat di tengah masyarakat. Nah, di antara simbol yang pernah dibangun, minta maaf, bukan mengecilkan ini, maksud saya, alhamdulillah pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kampar, mulai dari Pak Jeffrey dulu, sudah menyusun tapak untuk kembali merestorasi kawasan ini. Kemudian zaman Pak Aziz Zainal, ketika beliau menjadi Bupati Kampar, sedikit action, kemudian membangun replika rumah raja yang kemudian dikenal dengan sebutan istana. Dalam beberapa buku yang pernah saya baca di situs-situs luar negeri di Delver seperti itu, pernah wartawarti dari Jerman dalam perjalanannya ke Riau dari Sumatera Barat itu dia bertemu dengan Raja Kampar dan rumahnya persis seperti yang tadi siang dipegang oleh kawan-kawan Nazar dan Pak Snardi. Nah, cuman persoalannya istana yang kita bangun itu, istana yang dibangun oleh pemerintah itu baru seperti itu adanya. Kalau dilihat dari master plan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kampar, sudah punya master plan yang cukup luas. Bahkan pemerintah sudah membebaskan lahan yang ada di yang berhubungan dengan kawasan restorasi itu lebih kurang 60 hektar. Walaupun masih ada persoalan ganti rugi yang harus dituntaskan. Semua lahan itu ada di pinggir sungai, termasuk di kawasan makam dan di kawasan istana, termasuk masjid dan pasar. Nah, kalaulah seandainya master plan itu komit dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, saya yakin daerah ini khususnya Riau itu menjelma menjadi sebuah kawasan yang tidak tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain seperti Tanjung Pinang, seperti Melaka, seperti Sumatera Barat. Mungkin ketua nanti bisa ketika mungkin bertemu dengan Bupati Kampar bisa kembali mengungkit itu dan master plan-nya mana. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali sebagai masyarakat karena berusaha untuk itu. Dan di masjid ini Ketua, Masjid Tua ini memang dalam beberapa waktu terakhir ini sedang giat dilaksanakan usaha promosi untuk kembali mengenalkan bahkan tamu-tamu dari Malaysia, dari Malaka, dari Pahang, dari Jawa, dari Selangor juga singgah tempat. Terakhir kemarin Pak Gubernur dan rombongan Safari Ramadan, kami minta maaf karena kami tidak sempat menyampaikan undangan. Minta maaf sekali, mungkin tahun depan ada waktu lagi ya kami akan mengundang spesial KNPI untuk datang kemari. Karena kami yakin usaha di desa tidak akan bisa maksimal tanpa kita berkolaborasi. Itu yang terpenting. Kalau kolaborasi itu ada, saya yakin semua usaha pasti jalan. Itu yang apalagi ini semangatnya. Nah, masjid yang kita tempati sekarang dulu tidak bentuknya seperti ini. Dalam 2 tahun ini direvitalisasi, ini menggunakan dana jamaah, dipasang dinding yang membuat masyarakat nyaman. Kalau tulisan yang ada di belakang itu asli dari awalnya dulu ketika dia direnovasi. Jadi tulisan Al-Quran itu menjadi sebuah pengikat. Nah, masjid ini juga memiliki beberapa simbol yang itu khas, punya nilai kesejarahan. Di antaranya tiang di atas menara yang tinggi itu, selain ukiran juga ada semacam yang agak beda. Dulu yang bilang kuningan gitu. Tetapi terakhir diganti ketika ini renovasi, hilang tak berbekas. Kan ada sesuatu
mafia benda-benda bersejarah. Itu yang menjadi persoalan kita. Mafia benda bersejarah. Dan kendati pun demikian, di masyarakat sebenarnya masih ada benda-benda bersejarah itu. Kemarin waktu Pak Gubernur datang kemari, kami juga meminta ke Pak Gubernur mendorong pemerintah Kabupaten Kampar untuk melakukan pendataan. Kalau bisa penetapan, tapi tidak semua. Penetapan bahwa masjid ini adalah masjid bersejarah ditetapkan gitu, walaupun seperti tiang ditetapkan sebagai ini, sehingga nanti ke depan tidak ada perombakan atau pergantian apa. Mungkin kalau kami masyarakat ini kan tidak sampai mulut kami untuk berbicara itu ke level yang lebih tinggi. Berharap ke KMPI Riau, KMPI Kampar juga berusaha mendorong itu ke depan. Dan kegiatan remaja masjid, alhamdulillah setiap tahun di tempat ini selalu diadakan penyantunan anak yatim. Kemarin penyantunan anak yatim di wilayah ini dilakukan seminggu sebelum masuknya 1 Ramadan. Dan biasanya itu dilakukan bersama masyarakat dan diadakan acara penyantunan yang kemarin juga ada penyantunan dari pihak Basnas Riau juga masuk ya. Nah, di samping itu malam takbir Idul Fitri juga rutin digelar. Rencananya tahun ini takbir Idul Fitri itu akan kita adakan di istana, termasuk sholat Idnya. Jadi malam ini kami juga mengundang kawan-kawan, kalau seandainya kawan-kawan dari KMPI, dari KMD Kabupaten Kampar untuk hadir di 2 acara itu, minimal mewakili gitu. Hadir di 2 acara itu, malam takbir dan malam sholat pagi sholat Idul Fitri. Kami sangat berharap sekali supaya semangat kekeluargaan kita semakin terpupuk. Dan yang menjadi permasalahan kita sebenarnya mungkin sama Ketua. Kalau aktivitas pemuda, memang kami merasakan bahwa saat ini aktivitas pemuda kita itu seperti yang disampaikan Ustadz tadi itu terkikis oleh arus zaman gitu. Jadi memang ini bagian dari upaya kita membangun sebuah konsep yang dekat dengan mereka gitu. Kalau rencana kami ini menjadikannya sebagai masjid yang aktif kegiatan kajian seperti Jogokaryan. Jogokaryan itu kan masjid yang dikelola anak muda, infaknya saja miliaran bahkan di Jogja gitu ya. Kalau Jogokaryan dia harus berani gitu. 0 ke 0. 0 ke 0. Nah, itu. Jadi konsep kami di kampung mimpi seperti itu, tapi tanpa dorongan masyarakat, dorongan semua pihak di semua standar. Nah, jadi itulah harapan kami, termasuk Ketua Umum KMPI Provinsi Riau, Ketua KMPI Kabupaten Kampar. Dan alhamdulillah kegiatan Jumat Barokah jalan, kegiatan subuh barokah jalan, subuh ahad barokah. Biasanya siapa yang sholat subuh itu dikasih minyak goreng kemarin, minyak goreng dikasih minyak goreng. Dan ke depan kita akan giatkan itu terus, Dan alhamdulillah tidak hanya di masjid ini, di masjid lain juga dilakukan hal yang sama. Jadi memang besar cita-cita kami, tapi apa daya kadang-kadang pengen tak sampai gitu. Jadi kami juga minta maaf ke Ketua Abu Nazar, ke Ketua KMPI Riau yang diwakilkan oleh Pak Misbah. Mudah-mudahan mau membimbing kami di Masjid Al-Kubra untuk mewujudkan visi anak muda yang ini. Kalau perilaku menyimpang anak muda, Bang Abu Nazar apa? Mungkin sekarang kalau mau ini ya miris. Salah satu persoalan kita itu kan narkoba, dan kita termasuk wilayah yang ya zona merah. Jadi ini yang menjadi atensi kita dan kita berusaha untuk menggempurnya dari masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf, di dalam ruangan ini ada ini Ketua Pemuda Dusun Pak Amril Sam, Pak Satria, ada kawan-kawan dari Irmas, dari Pak. Jadi yang hadir Pak Amrisam ini termasuk anak muda yang getol untuk mengaktifkan masjid ini. Walaupun kadang-kadang ya berjalannya
ini mungkin Slow but sure. iya slow but sure. Itu yang mungkin. Dan ke depan ini kami sedang mengumpulkan dana untuk membangun TPA. Alhamdulillah sekarang udah hampir 20 ya. 20 juta, dan konsep TPA itu nanti rencananya akan disusun kurikulum yang bagus, mungkin kawan-kawan kayak Pak Ustadz gitu. Jadi kita ingin seperti TPA yang ada di Pekanbaru itu, kualitas yang kita tonjolkan. Jadi tidak lagi seperti surau-surau yang biasa gitu. Jadi ketika menitipkan anak di TPA kita itu betul-betul menjadi anak yang paham ya. Karena kita paham bahwa di desa ini juga banyak anak-anak muda yang hafiz. Salah kita Ustaz. Karena di sini juga ada pondok pesantren yang salafiyah. Kalau paham apa di sini mayoritas Muhammadiyah. Sebagian salaf dan kemudian tarbiyah. Muhammadiyah. Dan masjid ini dulu Muhammadiyah. Dan itu yang kami sampaikan ke ketua, mudah-mudahan ini menjadi. Mungkin ada tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua PNPI dari wilayah Provinsi Riau itu ya, atau yang diwakili. Terus yang saya hormati Ketua PNPI Kota Kampar itu Abu Regat, serta teman-teman atau adik-adik dari IP3MD atau Sirmas Pro. Puji syukur kita oleh Allah SWT yang mana telah memberikan kesempatan kita kumpul di masjid yang bersejarah ini. Salam tak lupa kepada Tuhan alam. Ini bersama Muhammad salam yang mana telah membawa kita ke alam yang lebih terang benderang seperti saat sekarang ini. Ya kalau didengarkan dari sejarah atau kata pemuka yang disampaikan oleh saudara Uwesa tadi, kayaknya telah rampung semuanya, data sampai semuanya. Dan untuk selanjutnya kami merencanakan pembangunan TPA Al-Kubro, dan pengennya membangun dia ya untuk kemajuan wilayah kita ini dan kemajuan pemuda. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami ingin mendengarlah sebelum dari ketua KNPI, dari ketua KNPI Kampar berkenan Pak. Silakan.